Dua peristiwa skala nasional seperti tragedi 1965 dan peristiwa 1998 juga tak lepas dari keterlibatan militer. Ibarat ungkapan lama, tidak ada yang baru di bawah matahari. Demikian juga dengan peristiwa-peristiwa besar di tanah air, yang pada umumnya selalu melibatkan kelompok militer. Peran politik militer sudah berlangsung sejak Republik lahir dan masih berlangsung sampai hari ini. Dua peristiwa skala nasional seperti tragedi 1965 dan peristiwa 1998 juga tak lepas dari keterlibatan atau bisa dibilang konflik internal militer. Seperti peristiwa besar pada umumnya, selalu muncul tafsir-tafsir baru pada dua peristiwa tersebut. Namun soal keterlibatan militer sudah tidak terbantahkan lagi. Membahas keterlibatan militer dalam politik selalu aktual, seperti terlihat pada rezim Jokowi sekarang. Secara sepintas rezim ini terlihat sebagai rezim sipil, hanya karena presidennya berasal dari sipil. Tetapi, kalau kita tengok begitu besarnya peran figur militer, seperti Letjen Purnawirawan Luhut Panjaitan yang sangat dipercaya oleh Jokowi, bahkan melebihi kepercayaannya pada Jusuf Kalla. Luhut bisa disebut sebagai presiden bayangan kita hari ini. Irisan antara Soeharto dan Prabowo. Selain karena keberadaan figur Luhut, membahas peran politik militer saat ini tidak bisa dilepaskan dari figur Prabowo Subianto. Bagi Prabowo, seolah waktu berjalan demikian lambat. Rasanya baru kemarin saja ketika Prabowo selaku Pangkostrat dengan mengenakan seragam PDL, pakaian dinas lapangan, keliling pelosok Jakarta, mengontrol anak buahnya di hari-hari seputar Mei 1998. Tentu banyak aktor perwira lain terkait peristiwa Mei 1998 tersebut. Namun tetap saja peran Prabowo yang paling diingat. Bukan karena ada hubungan kekerabatan dengan Soeharto saat itu, tetapi lebih pada pribadi Prabowo sendiri yang juga menonjol. Salah satu poin penting keterkaitan Prabowo dengan peristiwa 1998 adalah sampai sekarang Prabowo dianggap sebagai orang paling bertanggung jawab atas terjadinya huru-hara menjelang jatuhnya Soeharto itu. Kopassus dalam pusaran sejarah. Dalam sejarahnya, Komando Pasukan Khusus banyak terlibat menjaga keutuhan NKRI. Tapi di balik segudang prestasi tersimpan aib yang menyeret Kopassus dalam jerat pelanggaran HAM. Heroisme Baret Merah. Tidak ada kekuatan tempur lain milik TNI yang memancing imajinasi heroik sekental Kopassus. Sejak didirikan pada 16 April 1952 buat menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan, Satuan Elit Angkatan Darat ini sudah berulang kali terlibat dalam operasi mengamankan NKRI. Kecil dan mematikan. Dalam strukturnya yang unik, Kopassus selalu beroperasi dalam satuan kecil dengan mengandalkan serangan cepat dan mematikan. Pasukan elit ini biasanya melakukan tugas penyusupan, pengintaian, penyerbuan anti-terorisme, dan berbagai jenis perang non-konvensional lain. Untuk itu, setiap prajurit Kopassus dibekali kemampuan tempur yang tinggi. Mendunia lewat Woyla. Nama Kopassus pertama kali dikenal oleh dunia internasional setelah sukses membebaskan 57 sandera dalam drama pembajakan pesawat Garuda 206 oleh kelompok ekstremis Islam, Komando Jihad, tahun 1981. Sejak saat itu, Kopassus sering dilibatkan dalam operasi anti-terorisme di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu pasukan elit paling mumpuni di dunia. Terjun saat bencana. Segudang prestasi Kopassus membuat prajurit elit Indonesia itu banyak dilirik negeri jiran untuk mengikuti latihan bersama, di antaranya Myanmar, Brunei, dan Filipina. Tapi tidak selamanya Kopassus cuma diterjunkan dalam misi rahasia. Tidak jarang Kopassus ikut membantu penanggulangan bencana alam di Indonesia, seperti banjir, gempa bumi, atau bahkan kebakaran hutan. Namun begitu, Kopassus bukan tanpa dosa. Selama gejolak di Timor Leste misalnya, pasukan elit TNI ini sering dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat. Pengawal tahta penguasa. Jelang runtuhnya rejim Orde Baru, Kopassus mulai terseret arus politik dan perlahan berubah dari alat negara menjadi abdi penguasa.
Pasukan elit yang saat itu dipimpin oleh Prabowo Subianto ini antara lain dituding menculik belasan mahasiswa dan menyulut kerusuhan massal pada bulan Mei 1098. Serambi berdarah. Diperkirakan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami perkosaan dan hingga 12.000 orang tewas selama operasi militer TNI di Aceh antara 1990 hingga 1998. Sebagaimana lazimnya, prajurit Kopassus berada di garda terdepan dalam perang melawan gerakan Aceh Merdeka itu. Sayangnya hingga kini belum ada kelanjutan hukum mengenai kasus pelanggaran HAM di Aceh. Neraka di Papua. Papua adalah kasus lain yang menyeret Kopassus dalam jerat HAM. Berbagai kasus pembunuhan aktivis lokal dialamatkan pada prajurit Baret Merah, termasuk diantaranya pembunuhan terhadap Teis Eluai, mantan Ketua Presidium Dewan Papua. Tahun 2009 silam, organisasi HAM Human Rights Watch menerbitkan laporan yang berisikan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil oleh Kopassus. Bagaimana tidak? Anggota para komando dilatih tetap mampu menghadapi pasukan lawan bersenjata lengkap ketika dirinya tak lagi memegang senjata organik. Sementara operasi yang dipimpin Kolonel Sarwo Edhi saat itu adalah melawan rakyat yang tidak bersenjata. Hubungan dengan korban. Salah satu pertemuan irisan penting lain antara Soeharto dan Prabowo adalah bagaimana sikap terhadap korban. Sikap keduanya tidak bisa dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa kemampuan negara sangat terbatas dalam memenuhi hak-hak korban, termasuk menindak mereka yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM. Sehingga penyelesaian yang terjadi menjadi sangat personal, tergantung niat baik atau buruk dari masing-masing pelaku. Dalam hal ini Soeharto dan Prabowo.